dikali. Jadi transfer fungsinya output, ini input, nah, outputnya CS, inputnya RS, ini diagram transfer fungsinya. Ini adalah perkalian dari blok-blok di sini, perkalian dari transfer fungsi tiap-tiap blok di sini. Nah, kalau yang seperti ini ada tanda sum atau penjumlahan, ini baru dijumlah G1, G2. Tapi kalau berurutan seperti ini dikali. Jadi nanti harusnya kita cari dulu transfer fungsi dari controller, ini controller 0,5T itu dalam bentuk Laplace-nya, dalam bentuk S-nya, ini kan T. Nah, kita cari dalam bentuk S-nya seperti apa, kemudian plan-nya seperti apa, ini 2T3 sin omega T, ini kita transformasi Laplace dulu sehingga menjadi fungsi Laplace yang dalam kurungnya ini S, ini dicari dulu, baru nanti dikalikan. Nah, kemudian kita lihat, ini kan tadi open loop seperti ini ya, dasarnya. Nah, kemudian kalau close loop, ini seperti ini dasarnya. Jadi yang Bu Yuli kasih contoh ini yang simpelnya seperti ini. Nah, ini dikalikan dulu menjadi satu kayak ini. Kemudian ada loop-nya, feedback-nya. Di sini kalau di contohnya Bu Yuli ini feedback-nya juga ada fungsinya, tapi di sini kalau nggak ada fungsinya, sudah Bu Yuli ceritakan kemarin, kalau nggak ada fungsinya sama aja dengan 1, HS-nya ini sama dengan 1. Jadi kayak dikali 1. Jadi nanti rumusnya di sini menjadi misalnya ini GC, ini GP, berarti transfer fungsi totalnya GP kali GC dibagi 1, karena ini minus, nanti akan dilihat kalau yang ini minus, ini malah jadi plus. Plus GP kali GC. Ini harus dipelajari kayak gitu. Nah, kemudian untuk mencari ininya, transformasi Laplace dari fungsi ini, dari fungsi masing-masing blok, ini kita lihat lagi di sini. Nah, ini kita lihat tabelnya. Kalau T, ini ada T di sini, itu berarti dikali 1/S kuadrat. Nah, sementara ini adalah konstanta depannya. Jadi tinggal isinya ini hasilnya adalah 0,5/S kuadrat. Nah, kemudian yang ini 2T min 3 sin omega T. Kita lihat di sini ini kan plus minus ya. Ini berarti dia linear di sini nih. Dia ngikutin yang properti linear di sini. Jadi kalau kita masukkan di sini nanti Laplace 2T min 3 sin omega T. Ini keluar nanti 2T keluar. Jadi kayak gini, 2T berarti menjadi 2S, 2/S kuadrat 2T-nya. Nah, kemudian min 3 sin omega T. Ini ada sin omega T di sini. Ini sengaja Bu Yuli cari yang tidak perlu ada rumus-rumus trigonometri yang susah. Jadi sebenarnya langsung bisa dipakai 3 sin omega T berarti 3 kali omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Ditinggal dimasukkan, dilinearkan di sini. Nah, nanti tinggal dikalikan tadi. 1/S kuadrat kali yang ini, 2S kuadrat diambil 3, ini disamakan dulu penyebutnya sama kayak operasi matematika yang lain. Itu tadi untuk diagram bloknya. Ada pertanyaan dulu untuk diagram blok? Mohon maaf Bu, izin memastikan Bu. Iya. Misalnya kan kita udah Laplacein controllernya, plan-nya, berarti nanti antara controller sama plan-nya kita kaliin ya Bu? Ya, jadi kalau berurut seperti ini kan posisinya berurut ya, ini dikalikan. Nah, kemudian kalau yang tadi Bu Yuli contoh lagi, kalau nggak berurut seperti ini tapi kayak ditambahkan, kayak paralel gitu, ini kan kalau resistor tuh bentuk kayak paralel di sini ya, ini malah ditambahkan, jadi kayak gini. Dan ini ada sum-nya. Jadi, tapi kalau sum-nya di sini misalnya plus, plus, minus, berarti yang terakhir, yang ketiga ini nanti minus. Di sini, tergantung fungsi di sini. Tapi kalau berurut ini
sama aja dengan dikali. Nanti bisa dipahami lagi kalau seperti ini kayak apa ini. Kok hasilnya seperti ini. Bisa di. Ini kan kita cari dulu nih, G2 sama H1 nih. Ini kan sama kayak ini sebenarnya bentuknya. Kita selesaikan dulu dengan rumus ini, dengan rumus ini. Nah, kemudian ini nanti dikali hasil yang ini. Kemudian nanti kita ulang lagi dengan rumus yang ini tadi. Ini kan G1S ya, G2S sama H1S. Kita hitung dulu pakai rumus ini karena bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dari ini nanti kan ketemu blok lagi di sini. Ini kan jadi berurut. Nah, tinggal kita kalikan, kemudian ini ada ini lagi, feedback. Jadi kita pakai lagi rumus yang ini. Itu. Itu tadi. Bu izin bertanya. Saya masih kurang ngerti. Ini tuh dibuatnya pakai simulink program komputer apa gimana sih, Bu? Apa kita ngitung tulis tangan? Oh, kalau yang ini tulis tangan dulu, karena kita harus memahami fungsi-fungsinya tadi. Kayak jadi sebagai contoh, nah seperti ini. Sebagai contoh, kalau untuk saya contohkan, jadi sebagai contoh ini tadi sistem order 1 atau sistem order 2, kita harus tahu dulu fungsinya secara kayak rumus fisika atau model matematikanya seperti apa. Nah, kemudian pakai tangan, pakai hitung-hitungan, pakai rumus matematika Laplace tadi, baru kita ketemu transfer fungsinya dalam bentuk S, dalam bentuk transformasi Laplace-nya. Kemudian nanti baru di simulink kita masukkan transfer fungsinya. Jadi sudah jadi transfer fungsinya, baru kita masukkan ke tadi apa blok-bloknya tadi. Atau bisa juga sebenarnya pakai MATLAB. Di sini silahkan nanti pelajari penggunaan transformasi Laplace dengan MATLAB. Bu Yuli tidak menyarankan itu karena nanti yang kita perlukan sebenarnya pemahaman kita bagaimana untuk merubah dari tadi transfer fungsi yang bentuknya masih T menjadi Laplace, karena sebenarnya sudah ada dengan Laplace tadi ini akan mempermudah penggunaan pemodelan sistem, karena sebagai contoh tadi kalau T tinggal S per 2 gitu. Jadi kalau kita Laplacekan dengan kalau bukan kita Laplacekan tapi kita integralkan seperti ini tadi yang integral 3 sin omega t ini kan juga cukup lumayan rumit ya. Jadi tapi kalau dengan tadi rumus-rumus ini yang sudah ada, ini akan menjadi lebih mudah untuk digunakan. Oke, Bu. Soalnya kemarin saya sendiri mikirnya kayak harus masukin ke simulink kan, Bu, bukan di coret-coret dengan rumus. Jadi itu tuh sebenarnya nomor 2 tuh kita menghitung ya, Bu ya. Saya soalnya nggak nangkep sih, Bu, kemarin. Makasih, Bu. Ya. Jadi kita dari fungsi T, fungsi yang dari variabel T, kita rubah ke variabel S. Itu pakai tangan dulu, setelah ketemu variabel S-nya, baru kita masukkan ke simulinknya. Oke. Mohon maaf, Bu. Ya. Suara Ibu kurang jelas, Bu. Oh, maaf, ini sinyalnya harusnya lumayan sih. Bukan, Bu. Maju lagi. Ada robotnya, Bu. Kayak suara robot gitu. Feedback robot. Oh, benarkah? Ya, Bu. Ada distorsinya, Bu. Ada distorsi audio ini. Nggak tahu nih kok bisa seperti itu. Coba cek dulu. Bentar ya. Audio.
Zoom. Halo, masih ada feedback-nya? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah Baik. aman, Bu. Oke. Oke, Bu Yuli share lagi. Nah, selanjutnya bahas yang nomor 1. Yang nomor 1 pun Bu Yuli dari beberapa yang sudah Bu Yuli teliti belum ada yang benar. Jadi di sini kan soalnya dengan I adalah indeks vektor ganjil. Kemudian J adalah indeks vektor genap. Jadi yang dimaksud indeks itu sebagai contoh Excel. Ini kan ada vektor 1, 2. Vektor misalnya ada 10 isinya. Nah, indeks itu maksudnya vektor kan hanya satu row ya, hanya satu baris, terus ada berapa kolom gitu isinya. Nah, di sini indeks itu maksudnya dia kolom ke-1, kolom kedua itu. Jadi indeksnya itu indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga. Jadi kalau yang Bu Yuli maksud di sini adalah vektor indeks ganjil, berarti indeks vektor ganjil. Jadi berarti yang dimaksud adalah posisi di sini. Posisi nomor 1, posisi nomor 2, posisi nomor 5, dan seterusnya yang ganjil. Kemudian kalau indeks genap berarti yang ini. Jadi misalnya tadi ini isinya tadi di mana ya? Sebentar. Nah, ini ada yang sudah dari teman kalian, Bu Yuli masukkan ke sini. Nah, ini ada A-nya setelah dimasukkan dia isinya seperti ini, A 0,51 sampai seterusnya. Ada 21 anggota dalam vektor A, vektor B juga ada 21 anggota. Nah, kemudian di sini yang diminta adalah kalau dia indeks C itu ketika indeks C ini ganjil, maka dia sama dengan 2A yang ganjil ditambah B yang ganjil. Jadi sebenarnya, oh ya ini tadi sebenarnya nggak seperti ini. Contoh dari teman kalian, ini seperti ini. Jadi di sini semuanya sama, hampir semuanya sama. I adalah dari 1 dengan kelipatan A, dengan kelipatannya 1, bukan kelipatan, pertambahan 1 sampai panjangnya A. Nah, ini kan berarti dia I ini dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, ini akan mengisi C dengan ini. Tapi di semua titik, jadi di semua indeks yang J, ini juga sama. Berarti ini malah akan menyebabkan override. Yang tadinya C-nya seperti ini, kemudian karena dimasukkan lagi di indeks yang sama, menjadi nilai seperti ini akan tertulis lagi, tertimpa. Jadi ini seperti ini salah. Jadi yang Bu Yuli maksud harusnya seperti ini. For I, karena ganjil berarti dimulai dari 1. Kalau mau ketiga kan berarti dia tambah 2. Jadi 1, 3, 5. Berarti penambahannya, kelipatannya 2. Penambahannya 2. Kemudian yang J, karena yang diminta genap, berarti yang kita mulai dari nomor 2
penambahannya juga 2, baru dikalikan. Nah, nanti J-nya di sini isinya akan berbeda nanti yang rumus sini. Ini kalau nanti kita evaluasi hasilnya akan sama dengan yang ini tadi, bahwa kalau pas dia ganjil indeksnya perkaliannya seperti ini. Nah, kalau pas dia genap perkaliannya seperti ini. Hubungan antara AB dengan C. Nah, kemudian diminta untuk menampilkan grafik hubungan A, B, dan C. Nah, ini sebagai contoh. Ini juga sudah lumayan bagus, tapi ketika ada hold on, biasanya hold on itu contohnya seperti ini. Jadi kita bikin plot dulu, terus di hold, kemudian plot berikutnya. Nah, setelah selesai harus ada off-nya. Ketika kita ada on, harus ada off-nya. Nah, ada juga teman-teman bisa lihat lagi, adik-adik bisa lihat lagi, misalnya kita mau ada bentuk yang lain lagi. Sebagai contoh, ini kan plot itu langsung bentuknya garis ya. Kalau kita misalnya mau bentuk yang lain, nah ini kita bisa lihat. Ketika kita misalnya, kalau plot itu ada apa saja, kita bisa kayak gini. Kita mau mempelajari plot ada apa saja, kita tinggal, nah, di sini kita kalau nggak mudeng yang kita mau, kita bisa di more help, terus maaf lama. Nah, kita bisa tahu kalau kita seperti ini itu nanti bentuknya seperti apa. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, untuk grafik ini macam-macam, ada yang pakai plot, ada juga misalnya tadi Bu Yuli kasih contoh scatter. Misalnya B dan C. Dengan benar nih. Oh, salah. Bentar, maaf. Help. Oh, harus ada view-nya. Nah, ini kita contoh misalnya A dan C. View. Nah, ini. Kalau scatter itu tadi hanya kayak titik-titiknya saja. Nah, kalau plot itu sudah dalam bentuk line. Nah, ini tadi harusnya gambar yang hasil pengerjaan adik-adik harusnya menjadi seperti ini. Hubungan antara A, B, dan C. Nanti bisa, kalau pakai scatter, bisa juga bisa untuk 3 dimensi, X, Y, Z. Oke. Ini ada beberapa contoh. Ibu mau nanya, Bu. Ya. Untuk yang ganjil genap tadi berarti cuman berlaku buat matriks A doang ya, Bu? Ganjil genap, enggak, dua-duanya. Karena kan di soal, di soal di sini kan ini A, ini ada I, B juga I. Nah, di sini juga ketika kita yang C, di sini C-nya C, A-nya juga yang kita pakai yang C, B juga yang C. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Kita mulai tentang materi berikutnya. Tutup dulu ini bikin
Bu Yuli hari ini pakai MATLAB-nya lewat VirtualBox karena MATLAB yang di laptop Bu Yuli itu nggak ada untuk fuzzy, jadi Ibu Yuli install di VirtualBox. Nah, di sini kita mulai ya pelajarannya, pertemuan ke-3. Kayak gini saja. Nah, hari ini kita akan bahas tentang fuzzy logic, kemudian bagaimana implementasinya menggunakan MATLAB Simulink. Nah, apa itu fuzzy logic? Fuzzy itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sama kayak berkabut, sesuatu yang nggak jelas, nggak terang gitu. Kalau ini di bahasa Inggrisnya kayak could not be explained precisely. Jadi, nah ini kenapa? Karena kenapa ada logika fuzzy untuk sistem kontrol? Karena pada kehidupan nyata kita akan banyak temui variabel-variabel yang kita tidak bisa definisikan bahwa dia itu nilainya 0 atau 1. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi dia nggak benar-benar false dan nggak benar-benar true. Jadi ada nilai-nilai seperti itu. Sehingga muncullah logika fuzzy untuk sistem kendali. Nah, munculnya ketidakpastian itu karena satu adanya sifat stokastik atau bersifat acak atau random. Jadi atau ini adanya kesempatan. Jadi misalnya kita melempar koin, kita kesempatan munculnya angka itu 0,5. Kesempatan munculnya gambar juga 0,5 karena hanya ada dua sisi. Jadi itu tadi sifat stokastik, kemudian juga ada sifat non-stokastik atau adanya ketidaktepatan. Jadi ketika kita misalnya mengukur sesuatu, itu bisa terjadi karena faktor manusia atau faktor karena alat ukurnya sendiri yang memang tidak tepat. Jadi adanya ketidaktepatan, ketidakjelasan, atau ambigu. Nah, fuzzy logic itu ini juga merefer dari adanya variabel linguistik atau variabel yang ada hubungannya dengan bahasa atau kata-kata. Jadi sebagai contoh, kalau kita ada variabel tinggi, kita akan sebut misalnya si A tinggi sekali, si B tidak terlalu tinggi, si C tinggi. Jadi ada kayak degree-degree-nya, ada kayak derajat-derajat. Benar tinggi sekali nggak sih gitu. Jadi kalau misalnya si A tingginya misalnya 200 lebih lah, 200 cm lebih gitu. Pasti semua orang akan bilang dia tinggi sekali. Jadi derajat kebenaran bahwa dia tinggi sekali itu 1. Tapi kalau misalnya si A hanya misalnya 170, mungkin ada yang bilang dia tidak tinggi sekali. Jadi derajat kebenaran bahwa dia tinggi sekali itu tidak mencapai 1. Nah, variabel linguistik ini definisinya dia ada didefinisikan sebagai ini set dari x, kemudian tx, x-nya ini variabelnya, tx adalah set of term-nya. Jadi set of term itu kayak tadi tinggi sekali, tinggi, kemudian pendek gitu, itu set of term-nya. Jadi ada term-nya itu tadi istilah-istilahnya ada berapa di situ. Kemudian universe of discourse. Jadi ini tadi adalah rentang angka tingginya tadi. Misalnya kita mau evaluasi tinggi dari 210 sampai tinggi 130 itu nanti dia akan dianggap sebagai apa saja. Jadi misalnya kalau 210 sampai 200 tinggi sekali, kalau 140 sampai 150 dianggap pendek gitu. Itu universe discourse-nya. Jadi rentang angka tadi. Kemudian ada sintaksnya. Kalau dalam bahasa kita tahu bahwa misalnya kalau bahasa Inggris kalau verb one untuk verb untuk present tense itu harus tambah s kalau untuk orang ketiga, tapi kalau untuk orang kedua nggak perlu tambah s kayak gitu. Itu sintaks rule-nya. Nah, semantiknya juga kalau di dalam bahasa kan ada
harus SPOK dan lain-lain itu. Ini kalau linguistik variabel. Nah, dari linguistik variabel ini akan digunakan sebagai referensi untuk membuat fuzzy set atau set dalam bentuk fuzzy tadi, dalam bentuk angka-angka. Kita lanjutkan. Nah, di sini fuzzy set adalah set angka yang merepresentasikan derajat kebenaran suatu logika pada rentang 0 sampai 1. Nah, termasuk 0 dan 1-nya. Jadi di sini di fuzzy setnya ada di sini, di antara 0 dan 1. Nah, ini sebagai contoh ketika kita mau merubah dari linguistik variabel ke fuzzy set tadi, ke angka-angka. Nah, sebagai contoh di sini adalah suhu. Variabel suhu ini set of term-nya ada sangat dingin, dingin, sejuk, hangat, dan panas. Nah, ini sebenarnya bisa lebih banyak lagi, misalnya setelah panas, panas sekali, terus ada panas yang sangat ekstrim gitu. Jadi ini set of term-nya bisa didefinisikan oleh yang membuat atau yang mendesain sistem kendali. Nah, kemudian dari sini kemudian kita akan bentuk membership function-nya seperti ini. Fuzzy subset-nya dia bentuknya seperti apa? Apakah dia bersifat linear? Kalau linear seperti ini. Jadi linear persepsi kita itu secara linear ketika misalnya contoh di sini. Oh maaf, ini sangat dingin, harusnya SD ya. Ini dingin D. Misalnya sebagai contoh di sini. Ketika minus 20 itu kita anggap dia sangat dingin di sini. Kemudian ketika dia semakin turun, misalnya sampai minus 10, maka dia akan menjadi dianggap dingin. Nah, ini fungsinya itu persepsi kita itu akan menganggap bahwa itu secara linear akan berubah derajat kebenarannya. Ini fuzzy set-nya nanti bermacam-macam, ada yang linear, ada yang bentuk yang lain, akan kita bahas berikutnya. Nah, dari sini kemudian kita akan evaluasi, misalnya kalau minus 16 derajat ini dia masuk di mana gitu, derajat kebenarannya seperti apa, notasi dalam fuzzy set-nya seperti apa. Nah, sebagai contoh di sini minus 16 kita tarik ke atas, itu dia ada pertemuan dengan garis ini dengan subset dingin, di sini subset dingin, dan derajat kebenarannya di sini ini 0 sampai 1, itu dia 0,4. Tapi kemudian juga ada perpotongan dengan subset yang sangat dingin di sini. Dia 0,65, derajat kebenarannya lebih tinggi. Jadi notasinya nanti dalam bentuk fuzzy set untuk minus 16 derajat itu dia 0,65 sangat dingin, 0,4 dingin, dan yang lainnya dia kosong karena dia hanya ada di sini ininya perpotongannya. Nah, kemudian di sini semakin banyak set of term. Jadi ketika kita punya set of term-nya semakin banyak, kita membagi suhu ini dalam set of term yang lebih banyak, nanti akurasi dari sistem. Jadi kita misalnya kalau min 5 misalnya akan dianggap apa? Itu kalau kita tambah lebih kecil ininya, fuzzy subsetnya, ringnya lebih kecil, itu akan menjadi lebih akurat. Dia masuk ke term yang mana, ke istilah yang mana. Nah, tetapi di sini akan membutuhkan memori dan waktu komputasi yang lebih besar. Oke, kita lanjut. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi sebelumnya itu, Bu. Itu kenapa, itu kan linear ya, Bu ya. Tapi itu kenapa ketika dia menuju secara logika kan kalau misalnya dia dari minus 20 ke 10 kan itu kan berarti tandanya dia kan suhunya semakin naik. Ya, Bu ya. Nah, itu kenapa tapi grafik linear itu kayak tajam naik turun gitu, Bu? Ya, jadi di sini kayak di sini kan ya, yang ini contohnya. Ini kan harusnya dia masih masuk yang sangat dingin gini kan di sini. Tapi dia juga masuk ke subset dingin. Jadi ketika dia misalnya minus 16 ya contohnya ini.
dia akan lebih cenderung ke sangat dingin. Iya enggak? Tapi ketika dia misalnya minus 12, dia akan cenderung ke dingin. Jadi, karena ini subset dingin, berarti yang nilainya lebih ke sini, ini kan minus 20, minus 15, minus 13 itu. Berarti minus 13 kan suhunya tambah besar, berarti akan menjadi lebih. Derajat kebenarannya menjadi dingin, bukan sangat dingin. Berarti Bisa. ini ya Bu ya. Ini kan berarti untuk yang dingin itu, yang biru untuk yang derajat yang untuk dingin ya Bu. Tapi nanti untuk yang sejuk sendiri itu ada grafiknya sendiri ya Bu ya untuk ini, untuk dari Iya, segi ini. Jadi terdiri Ini dari, yang sejuk yang warna pink ini. ya Bu. Jadi nanti Iya. terdiri dari beberapa parameter ya Bu ya, untuk kayak makanya bisa naik turun kayak gitu ya Bu. Iya, Oh ya Bu, makasih Bu. Oke, yuk. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi ini adalah definisi untuk membership function. Jadi di sini ada fuzzy subset. Nah, subsetnya ini diperoleh dari membership function-nya ini. Nah, apa itu membership function? Jadi adalah fungsi yang digunakan untuk mengeneralisasi indikator fungsi-fungsi atau mendefinisikan derajat kebenaran anggota dari fuzzy set tadi. Nah, sebagai contoh tadi, apakah dia linier ataukah dia bersifat eksponensial gitu. Nah, notasinya ini fuzzy set A ini didefinisikan sebagai pasangan antara X dan membership function-nya. Jadi inputnya X dan membership function-nya. Jadi seperti ini notasinya, X mu A X ini adalah anggota dari X, yang X ini adalah anggota dari X ini, X besar adalah universe discourse-nya. Jadi angkanya tadi dari misalnya suhu, berarti dari min 30 sampai 30, itu universe discourse-nya. Jadi X itu adalah anggota dari X yang ini, vektor X, kemudian mu AX ini adalah anggota dari 0 sampai 1. Jadi dari rentang 0 sampai 1 mu AX. Nah, untuk lebih memudahkan notasinya dalam bentuk vektor seperti ini, mu AX1, mu AX2. Jadi langsung nilai dari mu AX dimasukkan per X-nya. Jadi sebagai contoh tadi, kalau 16 berarti mu AX1-nya berapa, mu AX di sininya berapa. Nih. Oke. Nah, itu. Oh ya, universe discourse-nya itu universe discourse dalam bahasa Indonesianya ini semesta ya. Kalau di matematika kita sering dengar semesta. Nah, ini bentuk-bentuk dari membership function. Ini ada yang tadi linear, triangular, seperti ini. Jadi di sini A dan A, B, C merepresentasikan koordinat X dari 3 simpul dengan A dan C ini adalah batas atas dan batas bawah ketika derajat kebenaran anggota sama dengan 0 dan B ketika ini adalah titik tengah kebenaran dari anggota fuzzy set. Ini enggak harus satu, tergantung tadi pembuat atau yang mendesain programnya bisa aja dianggap bahwa yang paling tinggi itu tetap aja kebenarannya tidak satu, bisa aja. Nah, ini adalah notasinya, hubungan matematikanya. Jadi nanti ketika pakai fuzzy kita harus memasukkan nilai-nilai ini. Pakai fuzzy di MATLAB kita harus memasukkan parameter-parameter ini, A, B, dan C harus kita masukkan. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya trapezoid seperti ini, trapesium. Jadi pada saat A dan B, di rentang A dan B kita anggap dia linier, derajat kebenarannya naik secara linier. Kemudian pada rentang B dan C, dia tetap nggak ada perubahan, dianggap sebagai nilai kebenarannya 1. Kemudian ketika C dan D, nilai kebenarannya akan turun derajat kebenarannya. Nah, itu trapezoid. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya Gaussian. Ini seperti ini. Jadi untuk sistem yang karakteristiknya eksponensial seperti ini bisa digunakan Gaussian membership. Nah, nanti
di MATLAB kita harus memasukkan nilai-nilai ini, CS dan M. Nah, ada juga beberapa istilah lain, nanti kita akan mengenal tentang fuzzy rule, jadi kita harus memasukkan rule-rule atau aturan-aturan sebagai contoh di sini. Jika X adalah A, maka Y adalah B. Nah, X adalah A ini disebut antecedent, Y adalah B disebut konsekuen. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa lihat jika input dalam rentang ini, maka dia dianggap sangat dingin. Gitu. Jadi atau jika dia dalam rentang min 20 sampai 0, dia dianggap dingin. Nah, kayak gitu tadi. Nah, di sini. Nah, kemudian ada support A. Support A adalah set dari X, di mana nilai mu AX itu lebih besar dari 0. Jadi ketika dia nilai derajat kebenaran udah lebih dari 0, itu dia disebut support A. Kemudian core A itu jika mu AX-nya sama dengan 1. Sebagai contoh di sini, berarti ini adalah core-nya. Nah, di sini adalah support-nya. Kemudian ada juga satu pasang X dengan mu X pada satu titik saja, seperti ini disebut fuzzy singleton. Jadi pada saat X 0,5 nilainya 1. Ini adalah singleton mu A 0,5. Oke. Nah, operasi fuzzy tadi, rule-nya itu operasinya, ini hubungannya dengan rule tadi, adalah ada beberapa, ada yang OR, jadi atau gabungan, jadi mu A gabungan B, mu A gabungan dengan mu BX itu kalau kita pakai operasi OR maka yang diambil adalah nilai maksimal dari gabungan mu AX dan mu BX. Kemudian kalau intersection atau irisan atau N, logika N itu kita ambil nilai minimalnya. Nah, kalau untuk komplement atau not itu sama dengan 1 diambil mu AX-nya nilainya. Ini sebagai contoh, ada vektor A 0,5, 0,7, dan 0,3, B-nya ini. Nah, kalau kita pakai operasi gabungan, OR, itu maka max dari ini, X1 kan ini, X1, X2, X3, A1, A2, A3, B1, B2, B3 nih. Mu A gabungan dengan mu BX1 itu adalah 0,5 dan 0,8, kemudian kita ambil maksimalnya, berarti dia 0,8. Kemudian kalau intersection, berarti dia minimalnya, berarti nilainya yang 0,5. Nah, kalau komplement, berarti komplement dari mu AX1 adalah 1 diambil 0,5. Seperti ini. Operasi fuzzy-nya. Kemudian, nah approach yang kita pakai untuk melakukan pemrograman kendali menggunakan logika fuzzy itu ada beberapa. Nah, nanti yang akan kita bahas hanya 2, Mamdani dan satunya adalah Takagi Sugeno. Tapi nanti yang akan kita praktekkan hanya yang Mamdani saja. Mungkin nanti untuk pengayaan akan Bu Yuli kasih yang Takagi Sugeno. Materinya saja nanti akan Bu Yuli share. Nah, yang ini, yang Mamdani, ini berdasarkan linguistic fuzzy modeling. Jadi berdasarkan linguistic variable tadi, kita membuat pemodelan fuzzy. Sebagai contoh ini, tadi yang linguistic fuzzy-nya tidak benar, kurang benar, benar, sangat benar. Ini tadi yang variabelnya, variabel linguistiknya. Nah, ini Mamdani ini juga lebih mudah diinterpretasikan, tapi ini kurang akurat. Nah, ini sebagai contoh, misalnya ada input A dan B, kemudian outputnya adalah C. Sebagai contoh, ketika input A di sini A3 adalah 0,0, input B di sini 0,1. Ketika kita pakai tadi yang operasi OR, maka max berarti menjadi 0,1. Kemudian ini yang seperti ini, contohnya ketika input A2 di sini adalah 0,2, B2 adalah 0,7. Ketika kita N-kan,
maka dia menjadi minimalnya, jadi yang dipilih adalah 0,1. Dan kalau untuk komplement seperti ini, A1 0,5, maka komplementnya di outputnya dia juga 0,5, karena 1 diambil 0,5. Itu tadi yang Mamdani. Nah, ini yang Takagi Sugeno, dia lebih akurat kalau dibandingkan dengan yang Mamdani, menggunakan fuzzy singleton. Ini lebih cocok untuk sistem numerik, jadi yang melibatkan banyak angka. Ini lebih baik menggunakan Takagi Sugeno. Jadi, rule antara output dan input tadi didefinisikan menggunakan fungsi matematika. Kalau ini kan tadi hanya jika A sama dengan jika tadi sebagai contoh di sini jika X adalah A maka Y adalah B. Ini hanya hubungan anteseden dan konsekuen. Tapi kalau menggunakan Takagi Sugeno nanti ini dalam bentuk fungsi matematika. Oke. Nah, sebagai contoh A3 sebagai contoh input A3 0,0, B1 0,1, maka ini tadi menggunakan fuzzy singleton, dia nih hasilnya adalah K1 0,1. Kemudian B sama minimal 0,2 dan 0,7 sama juga hasilnya 0,2, tetapi dengan fuzzy singleton, ini yang komplement. Nah, nanti kalau yang Takagi Sugeno ini, ada agregasi dari rule tadi. Diagregasi, dijumlahkan. Seperti ini hasilnya. Itu. Nah, kemudian langkah-langkah untuk memprogram menggunakan logika fuzzy. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi variabel input dan outputnya dulu, dan menentukan deskripsinya, jadi pakai linguistik variabel, karena kita akan menggunakan approach yang Mamdani, jadi kita pakai linguistik variabel, kemudian jumlah input dan output pada fuzzy logic ini bisa lebih dari 1, jadi inputnya bisa lebih dari misalnya 2, terus outputnya 1, tuh bisa nggak harus 1. Seperti ini, kalau ini kan 1. Sebagai contoh misalnya untuk yang inputnya 2, misalnya di sebuah restoran, jika restorannya kita akan mencari tip yang diberikan ke karyawan, misalnya jika makanannya enak, kemudian servisnya bagus, maka tipnya besar. Itu berarti inputnya kan 2, jika makanannya enak dan servisnya bagus, tipnya besar. Nah, seperti itu, jadi inputnya ada 2. Kemudian ini mendefinisikan membership function untuk setiap variabel dan variabel input dan output. Jadi kita tadi definisikan membership function-nya, apakah dia bentuknya linear, segitiga, atau trapesium, atau Gaussian, dan lain-lain. Kemudian setelah itu membuat rule-nya tadi. Jika input ini dan input ini, maka output-nya adalah ini. Gitu. Jadi kita buat rule-nya. Kemudian ini jika input variabel lebih dari 2, maka digunakan operasi fuzzy set seperti ini. OR, AND, dan NOT. Kalau dia cuma 1 kan nggak perlu pakai operasi. Jadi misalnya jika X sama dengan A, maka gitu. Jadi nggak perlu ada OR dan AND dan NOT. Nah, tentukan juga weighted dari tiap rule-nya. Jadi kayak weighted value-nya. Jadi dia derajat pengaruh dari tiap rule itu ke sistem kendali itu berapa. Biasanya kalau kita anggap semua rule itu punya efek yang sama, berarti nanti weighted dari tiap rule itu 1 semua. Nah, kemudian yang terakhir adalah diffusification. Jadi mengevaluasi rule yang telah didefinisikan. Dari evaluasi ini akan diperoleh nilai output dari suatu nilai input tertentu sebagai nah, konversi dari fuzzy set ke nilai output
yang dalam bentuk nilai Cripps value, jadi bentuk angkanya bisa dengan menghitung center of gravity atau mean of maxima. Jadi ini sebagai contoh untuk menghitung center of gravity-nya seperti ini min maksimanya seperti ini. Jadi kalau min maksima kan kita tinggal langsung dari maksimalnya ini mu A yang maksimal berapa, terus kita ambil titik tengahnya. Jadi nggak perlu pakai rumus ya, jadi ring di sini tinggal dibagi 2. Nah, kalau yang center of gravity seperti ini. Cara menghitungnya. Oke, ini kita akan pakai contoh fuzzy logic untuk mengontrol motor DC. Ini open loop ya, jadi mendefinisikan variabel input dan outputnya. Jadi motor DC ini akan kita kendalikan, biasanya apa yang kita kendalikan? Yaitu kecepatan putarnya. Nah, kecepatan putar motor DC ini akan bergantung pada tegangan supply ke motor DC. Jadi semakin besar tegangan supply-nya itu biasanya, bukan biasanya, tapi memang kecepatan putarnya itu akan semakin besar. Nah, oleh karena itu, variabel inputnya adalah kecepatan putarnya, karena yang akan kita kendalikan adalah kecepatan putarnya. Nah, variabel outputnya adalah tegangan dari tegangan yang akan kita masukkan ke motor DC-nya. Setelah itu kita mendefinisikan membership function-nya. Jadi kita akan definisikan, tadi kan kita pakai yang linguistik ya tadi ya. Jadi kita definisikan low speed, medium speed, dan high speed. Kemudian outputnya low voltage, medium voltage, dan high voltage. Jadi sebagai contoh, misalnya motor DC-nya kita punya kecepatan dari 2000 rpm sampai 5000 rpm. Dari 2000 sampai titik ini, titik P1, kita anggap sebagai low speed, kemudian ini yang medium speed dari rentang RPM A1 sampai E1, kemudian ini high speed. Nah, kemudian outputnya, ini kita bikin sama juga, kita anggap dia linear dengan triangular membership function, outputnya adalah tegangan dari 0 sampai 5 volt. Seperti ini. Nah, nanti pada saat kita mendefinisikan membership function ini, kita harus menentukan, si desainer yang memprogram itu harus menentukan sendiri nilai A1 sampai E1 ini. Jadi berdasarkan misalnya data pengukuran, atau berdasarkan perspektif kita, kalau yang tadi ini, yang RPM ini, bahwa kalau seperti misalnya RPM 2000 sampai di sini misalnya 3000, kita anggap dia low speed. Kayak gitu. Jadi ini ditentukan sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu membuat rule dasarnya. Sebagai contoh, ini kan tadi inputnya hanya 1 ya, jadi nggak perlu ada operasi AND dan OR. Jadi jika high speed, maka diberikan low voltage. Karena kita mau mengendalikan putarannya, jika putarannya sudah tinggi, maka kita berikan tegangannya, kita nggak perlu nambah tegangan lebih banyak, tapi hanya menambahkan tegangan yang sedikit misalnya. Jadi dia sudah ada dari titik awalnya, misalnya dia sekarang pada kondisi 3 volt, kemudian mau menaikkan 3 volt ada dalam rentang 4000 rpm misalnya, mau kita naikkan 5 ke 5000 rpm, berarti kita hanya beri menaikkan tegangan lebih dikit. Kemudian jika medium speed maka medium voltage, jika low speed maka diberikan high voltage. Oh maaf, ini sepertinya Bu Yuli salah. Jadi harusnya ketika kita menginginkan high speed, maka kita berikan tegangan lebih tinggi. Tapi ketika kita menginginkan low speed, maka kita berikan tegangan yang low, yang rendah. Nah, ini tadi contoh untuk center of gravity-nya. Jadi misalnya kita beri input di sini misalnya 2500 rpm di sini.
maka dia harusnya masuk di output di sini. Dia ada apa? Terjadi apa di sini pertemuan dengan yang medium speed di sini, kemudian low speed di sini. Jadi kita arsir di sini, kemudian yang ini pertemuan dengan medium speed-nya kita arsir di sini. Nah, maka kita akan tahu center of gravity-nya di sini kita bisa hitung. Jadi pas 2500 itu dia harusnya output voltage-nya itu berapa, itu akan ketahuan di sini. Nah, ini kita akan contohkan lagi kendali motor DC. Kita akan langsung gunakan MATLAB-nya. Jadi ada referensinya tadi nanti berarti inputnya adalah kecepatan dari motor. Nah, nanti output dari fazenya adalah tegangannya. Nah, ini sebagai contoh, ini Bu Yuli ulang lagi untuk yang motor DC. Ini model matematikanya. Jadi di motor DC itu ada dua proses yang terjadi, ada secara elektrikal dan mekanikal. Jadi secara mekanikal di sini dia ada perubahan gerak ya, perubahan posisi dari sudut. Jadi si amarturnya atau kalau motor itu ada baling-balingnya ya. Jadi baling-balingnya kan berubah posisinya ya, sudutnya. Jadi ini secara mekanikalnya, kemudian elektrikalnya itu nanti ada ketika dikasih tegangan, dia ada back EMF atau EMF baliknya. Jadi di sini kalau motor DC ini ketika kita kasih daya dengan torsi sebesar ini, T torsinya adalah KTI, KT ini adalah konstansa torsinya, I adalah arusnya. Kemudian dia nanti akan ada friction. Jadi tadi ketika bergerak kan ada friksi dari pas memutar itu, porosnya itu kan ada friksinya. Jadi ada gesekan. Nah, gesekannya rumusnya seperti ini. B ini adalah konstanta friksinya, kemudian tau ini adalah tau titik di atas itu turunan ya, turunan ke-1 dari tau itu position angle ini, jadi berarti turunan ke-1 dari posisi berarti adalah kecepatan ya, jadi B tau sama dengan omega, ini friksinya, kemudian ada mass inersia. Kalau kita ingat-ingat kemarin Bu Yuli di pertemuan sebentar pertemuan kedua itu di pertemuan kedua sebagai contoh ini ketika kita menggeser benda itu kan ada konstanta ininya ya. Kalau damper berarti ada konstanta penahannya. Nah, kalau kita menggerakkan suatu benda misalnya di atas meja itu kan ada friksinya ya, ada penahannya. Jadi ketika kita mendorong ke atas berarti ada penahan friksi yang sebenarnya kalau kita lihat vektornya dia ke bawah. Jadi kayak berlawanan kayak gitu. Jadi nah di sini, nah ini mass inersianya dikali dengan turunan kedua dari position change-nya. Jadi dari sudut perbedaan posisinya. Kalau ini turunan ke-1 adalah kecepatan, turunan kedua itu percepatan. Jadi kalau daya kan kita tahu F sama dengan M kali A. A itu percepatan, jadi seperti itu. Ini mass inersia, lambangnya J. Nah, kemudian dari sisi elektrikalnya, ketika kita kasih tegangan seperti ini, V in, RIT, L, DIDT, seperti ini. Kemudian ini adalah tegangan back EMF-nya. Jadi dari
karena dia ada medan magnet di motor itu, ketika kita di coil itu kasih tegangan, kasih arus, nanti akan ada medan magnet, ada back EMF-nya. Jadi ini adalah nilai back EMF-nya. Sorry, ini kurang KE. Nah, nilainya seperti ini. Ini rumusnya. Jadi karena ini dalam bentuk seri seperti ini, jadi rumusnya V RI LDI DT minus KI sama dengan 0. Nah, kemudian dari dua kejadian tadi, dari sisi mekanikal dan elektrikal, itu kita akan cari transfer fungsinya. Jadi transfer fungsinya, karena kita tadi yang akan kita atur adalah sebagai inputannya tadi adalah tegangan, keluarannya adalah kecepatan. Maka yang kita cari nanti adalah transfer fungsi dari tau S dan VI, per V in S. Sebentar, mudah-mudahan masih ingat, ada contoh di sini. Seperti ini, transfer fungsi. Jadi misalnya kita mau analisa tegangan, mau kita analisa tegangan pada VCT, itu berarti VCS, transfer fungsinya adalah VCS per V in S. Tapi kalau kita mau, yang kita analisa adalah IT, maka transfer fungsinya adalah IS per V in S. Nah, sama tadi, yang kita analisa adalah kecepatan. Jadi ketika tegangannya berapa, kecepatannya berapa, maka transfer fungsinya seperti ini. Jadi kita masukkan tadi dari rumus sebelumnya. Dari rumus sebelumnya di sini kita masukkan. Nah, diperoleh seperti ini, KTIS sama dengan ini, IS-nya adalah ini. Nah, untuk yang V-in, yang elektrikalnya, LSI, RIS, nah, diperoleh ini. Diperoleh transfer fungsi akhirnya seperti ini totalnya. Nah, pada kondisi SI unit di mana KT sama dengan KE, maka kita bisa ini K kuadrat. Nah, rumus ini masih dalam bentuk radian per second. Sementara kita biasanya kalau menghitung kecepatan putar motor itu dengan rumus unit RPM, rotation per menit. Jadi kita harus rubah dulu dari radian per second nanti ke RPM dengan konstanta pengalinya 60 dibagi 2Pi. Nah, selanjutnya ini kita ketahui ada motor DC dengan spesifikasi seperti ini. Armatur resistannya RA, jadi koilnya resistannya RA, kemudian induktansinya LA, ini voltage-nya ini. Nah, kemudian mechanical inersianya tadi, M-nya ini friksinya, kemudian back EMF konstannya, motor konstannya ini, maka kita cari transfer fungsinya tadi setelah kita temu ini, kita peroleh transfer fungsinya seperti ini. Nah, dari situ kemudian setelah kita definisikan input dan output variabelnya dan transfer fungsinya, maka seperti pada halaman ini, kita akan halaman 12 sampai 13, kita akan lanjutkan di sini. Nah, di sini. Sebagai contoh, kita mempunyai motor yang mempunyai kecepatan putar 0 sampai maksimal 400 RPM, kemudian tegangannya 0 sampai 5,7 volt. Atau ini sebenarnya 0 sampai 350, tapi Bu Yuli kasih tambahan rentang di maksimalnya di sini. Jadi kemudian kita definisikan rule-nya. Jika RPM adalah SP1, speed 1, speed di sini, maka tegangan yang kita berikan adalah OV1. Jadi ketika kita menginginkan speed di rentang ini, maka kita memberikan tegangan pada rentang ini.
Kemudian jika kita butuh speed 2 misalnya, kita kasih voltage pada rentang OV2. Oke. Nah, kemudian kita akan coba membuatnya dalam MATLAB. Silahkan adik-adik buka MATLAB-nya, kita akan coba bareng. Kontrol motor DC menggunakan fuzzy logic menggunakan MATLAB. Jadi ini Yuli buka, tutup dulu. Simulink. Ibu mau nanya Bu, Ya, untuk transfer fungsi tadi itu loh Bu, mungkin iya. sedikit agak bingung ya Bu. Mana ya Bu? Yang setelahnya Bu, yang ada kecepatan Yang per ini. VMA ini ya Bu. Ya, Oke, ini J J itu apa ya Bu? J tadi adalah inersia di sini. Mas inersia. Di sini rumusnya ada ini, mas inersia. Sama B tadi itu apa ya Bu? B-nya adalah friction, Frictionnya, Bu. konstanta friksi. Gesekan, konstanta gesekan. Oke Bu. Jadi ini memang jadi ketika kita membuat transfer fungsi itu memang agak susah ya, karena kita dasar fisikanya juga harus kuat ketika membuat. Bu Yuli pun masih belajar untuk membuat ini, karena ya tadi background fisikanya harus bagus, karena sebagai contoh tadi untuk menghitung ini kan kita harus tahu rumus-rumusnya. Kayak misalnya kemarin sebagai contoh, Bu Yuli kemarin udah di bookmark. Nah ini ada modeling tutorial, ini pakai MATLAB. Nah, sebagai contoh ini ada mainan kereta ya. Jadi yang depan ini adalah mesinnya, yang belakang adalah yang ditarik kan. Nah ini rumusnya seperti ini. Masanya, masa yang depan, ini masa yang belakang, jadi beratnya di situ. Kemudian ada daya tariknya kan ke sana. Ya, di sini. Kemudian ada percepatannya. Jadi kalau daya kan ingat ya di fisika itu F sama dengan M kali A ya. Nah, di situ. Nah, daya di sini X1 sama dengan F yang ke sini diambil ke yang karena dia harus menarik yang M2 ya, menarik ini gerbong kedua, jadi min K1 min 2 min lagi ini. Di sini kan ada per juga di sini ya. Terus ada di sini tadi perubahan posisi letak di sini, kemudian yang ini daya apa? Ya, gaya yang dari M2. Mu M sorry. Oh ya, ini. Ini Bu Yuli juga masih belajar ini. Mu M1G X1. Ada perpindahan posisi dari si massa ini. Kemudian di posisi ini, nah ini nanti hasilnya seperti ini. Silakan kalau mau mempelajari tentang transfer fungsi, memang perlu menguatkan tentang dasar fisika kita. Oke, lanjut. Plan model. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Tapi mungkin untuk level kita, untuk yang S1 gini mungkin yang nggak sampai seberat itu. Jadi kayak yang Bu Yuli contohkan saja, misalnya rangkaian RLC, kayak gitu saja yang akan kita banyak digunakan. Atau tadi yang motor DC. Kita mulai. Di sini saya save dulu.
agak lama ya, karena ini pakai VirtualBox. TIK. Ya. Ini kalau Bu Yuli kecil kan masih kelihatan ya, soalnya sekalian harus lihat transfer fungsinya. Di sini. Berarti kita harus membuat inputnya ya, karena inputnya ini kita mau pakai nilai konstan, jadi kita mau voltage berapa, kemudian outputnya nanti voltage-nya berapa, tapi inputnya adalah kecepatan berapa, jadi langsung suatu nilai. Jadi kita nggak pakai step, tapi kita pakai konstan, nilai konstanta. Sini, kemudian selanjutnya dari konstanta tadi input langsung kita masukkan ke fase. Fasenya di tempat adik-adik adakah fase? Kalau diklik fase dicari ada Bu. ya? Ada, Bu. Nah, setelah fase nanti baru kita masukkan plan-nya, si motor DC-nya. Sorry, maaf, transfer fungsi. Di plan-nya, si motor DC-nya di sini. Oops. Aduh. Oke. Nah, kemudian output-nya seperti biasa akan kita lihat pakai scope. Responnya agak lama ini karena VirtualBox jadi. Oke. Nah, supaya ini kadang kita bisa di sini misalnya, ini kan kita bisa kasih notasi atau tulisan bahwa ini adalah RPM. Kemudian di sini adalah voltage, tegangan. Oh ya, ada yang kelupaan di sini kita harus menambahkan gain tadi untuk merubah dari radian per second menjadi RPM. Jadi di sini, Bu Yuli taruh di tengah-tengah sini. Nah, konstantanya misalnya kita isi nanti. Kita isi dulu yang di sini. Numeratornya adalah 0,5. Kemudian denominatornya kita masukkan 0,002, 0,05016, 0,0665. Itu denominatornya. Kalau nggak terlihat bisa kita geser dulu.
Oke. Nah, plan-nya ini sudah. Nah, selanjutnya untuk fuzzy-nya kita definisikannya di kita kembali ke MATLAB-nya di sini. Kita klik fuzzy, kita ketik fuzzy. Ini untuk memanggil toolbox fuzzy. Nah, ini muncul toolbox fuzzy-nya. Ini by default dia Mamdani, karena memang yang paling gampang ini Mamdani yang banyak digunakan. Nah, kemudian inputnya karena kita hanya satu, inputnya adalah yang mau kita kontrol tadi kecepatannya. Jadi kita tulis di sini, kita beri nama speed. Kalau kita misalnya mau menambahkan input, ada di sini input at variable input atau output. Jadi kalau misalnya mau nambah, jadi inputnya ada 2. Edit, remove. Oke. Nah, kita pakai ini speed. Kemudian outputnya kita kasih nama misalnya voltage. Nah, kemudian dari sini kita definisikan tadi. Setelah inputnya didefinisikan, tadi namanya, kemudian kita masukkan kecilkan dulu. Nah, di sini kita akan pakai rentang-rentang di sini. Jadi speed-nya dari 0 sampai, kita ikutin saja ya, 0 sampai 409. Di sini. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 subset atau membership function. Nah, di sini sebenarnya yang gampang kita bisa remove semua. Ini namanya MF ya, MF. Ini kita bisa hapus semua, kemudian kita buat bahwa kita mau 5, atau dengan menambahkan, karena ini ada 3, kita bisa tambahkan lagi seperti ini. Mau menambah berapa? Karena kita butuh tambah ini 5, jadi kita nambah 2. Nah, seperti ini. Tapi ini biasanya jadi kayak ruwet kalau seperti ini. Jadi biasanya yang lebih mudah, misalnya kita remove dulu semua, terus ini kita pakai 5. Nah, ini akan lebih mudah kita atur. Nah, kemudian ini kita kasih nama speed 1. Atau bisa pakai low speed, medium speed gitu, pakai yang tadi bahasa juga bisa. Tapi ini biar lebih gampang, hurufnya cuma sedikit, jadi Bu Yuli pakai SP1. Kemudian ring dari SP1 ini, tadi kan kalau yang membership function yang triangular, kita harus masukkan parameter ABC ya. A, B, dan C. Jadi kita masukkan parameternya di sini, 0, 42, sampai 85. Nah, ini SP1. Kemudian kita buat yang SP2. Kita beri nama dulu, SP2. SP2. Dari 65, 115, sampai 165. Oke, SP2. Nah, SP3. SP3 adalah dari 144, 144, 194, 244.
Oke, kemudian SP4, 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 223, 273, 273, 323. SP5, 5, SP5, 309, 359, 409. Oke. Setelah inputnya, speednya kita definisikan, kemudian kita definisikan outputnya. Jadi seperti tadi, remove, kemudian kita butuh berapa? 5. Oh ya, untuk tadi tipe-tipe ada di sini. Jadi sebagai contoh, mau trapesium berarti yang kita pilih yang ini. Mau yang Gaussian seperti ini. Jadi tipe-tipe dari membership function dipilihnya di sini. Kita pakai yang triangular, jadi trim ini, trim MF. Kita pakai ini. OV1, tegangan dari 0,6 sampai 1,2, kemudian, oh maaf, ininya belum dirubah. Voltage-nya rentangnya 5 sampai 5,7. Oke, satunya kita ulang. 0,8, 0,6, 1,2. OP2, 0,9, 1,6, 2,3, OP3, dari 2,7 sampai 3,4. OP4, 3,1, 2,8 sampai 4,5. OP5, 4,3, 5, dan 5,7. Oke, ini kita sudah definisikan input dan outputnya. Kemudian kita lanjutkan dengan mendefinisikan rule-nya. Edit rule. Nah, di sini tadi inputnya if SP1 jika speed-nya rendah. Di sini jika speed-nya rendah, maka kita akan, jika kita menginginkan speed yang rendah, maka kita akan memberikan tegangan yang juga kecil. Jadi maka jika SP1, maka OV1. Jadi kita add rule-nya di sini. Kalau tadi misalnya di sini inputnya ada 2, sebagai contoh yang tadi di restoran, jika makanannya enak dan servisnya bagus, maka tipnya akan besar. Makanya di sini jika makanan enak, N, harus ada N atau OR atau not di sini. Nah, kemudian jika SP2, kita lanjut lagi, add rule. SP3, add rule.
SP4 atau SP5 atau. Nah, kalau kita ini rule bisa di delete, terus bisa juga di change. Jadi misalnya tadi SP5 sebenarnya saya maunya OV4, jadi tinggal klik lagi di sini yang mau diedit, terus perubahannya ke mana, terus change rule kayak gitu. Oke, ini close sudah. Nah, setelah selesai kita lalu bisa mengevaluasi. Tadi kan kita harus mengevaluasi ya hasilnya seperti apa. Di sini view rules. Ini kita lihat kalau saya mau speed 205 berarti dikasih 2,7 tegangan. Nanti kalau rule-nya kita geser, kita mau speed 318 maka tegangan yang diberikan ini. Ini untuk kita evaluasi. Jadi kalau berdasarkan misalnya dari hasil pengukuran dari praktek, sebenarnya harusnya kalau 318 RPM tegangannya nggak segini. Nah, karena ternyata harusnya misalnya 4,7 berarti kita bisa merubah lagi di sininya, kita rubah lagi biar menjadi sesuai. Jadi fungsi untuk mengevaluasi tadi untuk menyesuaikan lagi apakah sudah benar apa belum rule yang kita buat. Oke, nah setelah selesai, ini sebenarnya sudah selesai, tinggal kita ekspor, bisa langsung ke to workspace atau ke file. Tujuannya kalau kita ke file, itu nanti bisa kita pakai lagi berikutnya. Jadi mungkin kalau kita perlukan tinggal edit sedikit. Jadi biasanya disarankan juga untuk disimpan ke file dan kalau ke workspace, karena nanti pada pas dijalankan, itu akan membaca yang dari workspace-nya. Si simulingnya akan membaca dari workspace. Jadi kita simpan ke file dulu. Misalnya di sini DC motor speed. Ini kemarin Bu Yuli sudah nyoba. Misalnya saya kasih 1 sudah, saya kasih 2, DC motor speed 2, save. Nah, kemudian kita ekspor juga ke workspace dengan nama yang sama. Oke. Nah, kita kecilkan dulu aja, nggak perlu di-close karena kemungkinan kita nanti akan butuh untuk edit dan lain-lain. Jadi kita, yang tadi bisa di simuling. Nah, di sini baru kita masukkan tadi namanya. Di sini judulnya kita tadi apa? DC motor speed 2. DC motor speed 2. Terus kita apply. Oke. Nah, biar ketahuan. Nah, kita tadi gain untuk merubah dari rad per second ke RPM adalah 60 dibagi 2pi. 2pi ya apa? 3,14. 2pi. Oke, apply. Sini K-nya. Nah, sekarang kita mau coba. Saya mau 200 misalnya RPM, saya mau motor saya mempunyai kecepatan 200, maka kita jalankan.
untuk compiling fuzzy ini emang cukup lama karena dia ada kayak evaluasi dulu. Jadi dia akan dicoba dari tadi, misalnya kan rentang kalau 200 itu di rentang berapa, jadi dia akan mencoba di rentang tegangan yang 200 itu misalnya tadi medium speed, jadi di tegangan medium speed dia akan mencari rentangnya. Dievaluasi. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Di sini responnya. Nah, ini hasilnya. Jadi sistemnya nanti si motor DC-nya akan naik sampai. Nah, ini tidak bagusnya fuzzy logic yang kalau kita hanya pakai fuzzy logic saja seperti ini, hasilnya dia kadang tidak akurat seperti ini. Kita butuh 200 tapi dia ternyata hanya memberi nggak sampai 200 ternyata output ininya RPM-nya. Karena tadi Bu Yuli sebutkan bahwa semakin banyak ininya, nanti kalau kita semakin banyak membuat anggota dari set of term, maka dia akan menjadi lebih akurat. Ini Bu Yuli tadi hanya bikin 5, jadi kalau ininya semakin banyak, nanti akan menjadi lebih akurat. Dan juga yang tapi harus diperhatikan juga, kalau semakin banyak nanti akan ada butuh memori atau waktu komputasi yang lebih banyak. Nah, biasanya itu nanti untuk yang lebih advance lagi, mungkin kalau tertarik pas untuk tugas akhir atau apa, mau kendali motor DC menggunakan fuzzy, itu mungkin juga bisa. Nah, itu nanti advance bisa dibikin yang closed loop. Ini kita baru yang open loop. Jadi nanti akan kita feedback-kan errornya, kemudian perubahan error seperti apa akan dimasukkan ke fuzzy logic-nya. Juga nanti biasanya ada ada pengembangan, misalnya dari fuzzy logic, ditambah lagi fuzzy logic ini sebenarnya bukan untuk langsung masuk ke untuk mengontrol tegangan plan, tapi misalnya untuk mencari nilai PID, KP, KI, KD. Jadi fuzzy logic outputnya adalah konstanta KP, KI, KD untuk mengontrol si plans-nya. Jadi sehingga nanti bisa dihasilkan nilai RPM yang pas. Ini contoh ya. Tetapi ini juga cukup bagus karena pada sekitar 4 detik juga dia sudah steady state, jadi sudah stabil di sekitar ini 4 detik dia sudah stabil. Bisa dicontohkan biar gampang, nggak usah lihat scope. Misalnya kita lihat displaynya, display kita mau voltage yang diberikan berapa sih dari output voltage-nya ini. Display. Kita bikin lagi display di sini. Nah, display contoh misalnya mau 250 RPM. Kita running. Nah, ini kita lihat ternyata hasilnya ini voltage-nya, jadi output-nya voltage yang dimasukkan ke ketika RPM-nya 250, fuzzy logic akan memberi tahu bahwa tegangan kalau mau 250 adalah 3,7, masukkan ke plan. Nah, ternyata hasilnya dia melebihi dari 250. Jadi seperti itu ke sifat dari fuzzy logic. Jika kita menginginkan yang lebih akurat, maka tadi harus menambah anggota dari set of term-nya. Oke, itu contohnya. Jadi kita bisa lihat lagi tadi di sini
view rules kalau 250 udah mau 250 misalnya. Kita langsung aja di sini. Nah, dia akan memberi tegangan 3,8. Kalau ini kita anggap masih nggak benar, maka nanti kita bisa edit di sininya. Bisa kita edit di rentang dari si set of term-nya. Ada pertanyaan tentang penggunaan fuzzy logic di MATLAB? Nggak ada ya? Ada masalah sambil dicoba di MATLAB-nya adik-adik? Iya Bu, sambil dicoba Bu. Ya, bisa ya, sama ya? Belum Bu, masih ketinggalan Bu. Oh, masih ketinggalan. Boleh, nanti bisa dicoba lagi. Oke, itu tentang fuzzy logic. Bu Yuli tutup dulu. Materinya apalagi? Nah, ini nanti juga sudah di Yuli contohkan cara-caranya. Nah, seperti biasa nanti ada tugas, bisa ulangi tadi yang sudah Bu Yuli lakukan. Ini tetapi tadi 5. Nah, saya minta adik-adik bikin anggotanya dalam 7. Kemudian ini harusnya 9. Biasanya anggota biasanya nggak ada ya jumlahnya ganjil karena nanti ada zero-nya, ada tengahnya. Jadi biasanya selalu ganjil. Silakan dicoba dengan 7 dan 9. Apakah akurasinya naik? Nanti silakan dianalisa. Kemudian ini kan pakai yang tadi segitiga, silakan juga coba pakai yang trapesium, dan kemudian juga silakan gunakan yang pakai Gaussian. Nah, kemudian bandingkan keakuratan sistem tadi. Itu. Nah, ini Bu Yuli mau menambahkan tentang, kemarin kita PID baru pakai yang Simulink. Nah, kita coba juga misalnya kita MATLAB-nya nggak punya Simulink atau kalau Simulink kan juga kemarin enak ya, ada tuning yang sudah bisa langsung kita pakai. Nah, sebenarnya PID, nilai KP, KI, KD-nya itu bisa kita hitung tuningnya yang maksimalnya itu berapa sih gitu. Jadi kita tidak mencoba-coba misalnya KP-nya 1 terus kok masih kurang bagus ya kita tambahin 1,2 itu akan butuh waktu lama. Jadi kita bisa menentukan nilai KP KI KD-nya seperti ini. Ini ada rumusnya. Ini jika sistem yang ada osilasinya, jika kita pakai kendali PID yang semuanya PID, maka untuk kita bisa hitung nilai KP-nya adalah 0,6 KU, TI-nya ini, TD-nya ini. Nah, nanti KI itu adalah KP per TI, KD adalah TD dikali KP. Nah, KU itu apa? KU itu adalah ini, gain-nya, jadi paling tinggi nilainya berapa pas steady state-nya. Nah, TU-nya itu apa? TU itu adalah ketika ada osilasi, satu ring itu, satu osilasi dia butuh berapa waktu, butuh berapa second. Itu TU. Nah, ini jika tidak ada osilasi, kita akan gunakan seperti ini. Jadi kita nanti harus mengetahui bahwa ini kita dari hasil simulasi, misalnya ini, hasil simulasinya ternyata sistem itu pas open loop dia menghasilkan respon seperti ini, kemudian kita gambar di sini. Kita kasih gambar di sini. Ini dari referensi seperti ini. Nah, ini kalau yang kemarin Bu Yuli bikin pakai yang tadi motor DC yang transfer fungsinya yang kita cari tadi. Ini step responnya seperti ini. Nah, kita gambar dulu. Yang paling banyak ada titik pertemuan. Jadi di sini.
slope-nya, kita bikin slope-nya. Sini. Nah, kemudian kita cari, oh ini L-nya berapa detik, terus T-nya berapa, di sini K-nya berapa. Nah, ini nanti nilai LTK ini akan kita gunakan untuk menghitung KP, KI, dan KD. Nah, ini sebagai contoh, ini kalau pakai M-file, di S ini sama, S ini tadi untuk transfer fungsi ke Laplace ini TFS. Jadi tadi ada yang menanyakan gimana kalau menggunakan MATLAB untuk mencari transformasi Laplace. Itu rumusnya nanti bisa dicari, tapi kalau kita mau mendefinisikan sebuah transfer fungsi, ini langsung TFS. Ya, jadi setelah kita tahu transformasi Laplace-nya, TFS-nya seperti ini transfer fungsinya, kita masukkan. Nah, untuk tadi mencari step responnya ini, kita mulai dulu dengan nilai KP yang kecil. Jadi sebagai contoh, Bu Yuli kasih nilai KP kecil 0,2. Kemudian kita masukkan tadi, kita kan pakai PID KP, KI, KD. Kemudian feedback, karena kita pakai closed loop. Tadi, closed loop. Sistemnya dihasilkan yang seperti ini. Kemudian kita gambar nanti garis di sini, diperoleh nilai L dan T dan K. Kemudian kita masukkan nilai K-nya, oh ini ada beda ya. Nilai K, kemudian L, yang nilai T-nya dari transfer fungsi ini adalah ini. Kemudian kita peroleh nilai A, TI, dan KD, kemudian nilai KP-nya adalah ini. Nanti bisa adik-adik pahami di sini bahwa rumusnya ini. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang hasil akhirnya. Jadi ini KP, KI, KD yang nilai akhirnya. Nilai setelah kita tuning. Jadi setelah kita tuning, PID-nya, feedback. Feedback-nya di sini ada satu ya, karena tadi feedback-nya cuman hanya langsung garis, tidak ada HS-nya. Jadi kalau tadi, nah seperti ini, feedback-nya satu. Kalau dia ada transfer fungsinya, berarti ini akan mengikuti transfer fungsinya apa. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi, ketika kita mau mendapatkan, di sini kan step ya, kita pakai step, unit step berarti nilainya 1. Ketika kita mau menghasilkan nilai 1, ternyata dia ada overshoot dulu. Tapi kemudian di sekitar ini, 0,08 detik dia di sini sudah mencapai steady state. Jadi cukup bagus, tapi ini overshoot-nya masih terlalu tinggi, sebenarnya mungkin masih bisa agak diperbaiki, tapi dengan rumus ini kita sudah menghasilkan step yang cukup bagus, respon yang cukup bagus di sini. Nah, ini bisa dicontohkan sebentar. Nah, ini ya, jadi rumus tadi itu adalah rumus Ziegler-Nichols. Jadi nanti kalau ada materi tentang perhitungan nilai KPKI KD, kita bisa menggunakan, teman-teman bisa silakan lihat apa itu Ziegler-Nichols. Ini sebenarnya banyak, jadi bisa salah satunya tadi untuk mencari KPKI KD dan KI. Ini sebagai contoh gitaran. Ya, figurnya belum. Step responnya. Nah, ini yang awalnya tadi, yang pas kita mau mencari KPKD. Ini tadi untuk mencari ininya, menggambarnya ini bisa pakai di sini. Insert. Kita bisa insert di sini, kemudian align. Nah, ini kita bisa cari di sini. Nah, kita pastikan dapat yang paling banyak, pertemuan yang paling banyak. Jadi, merepresentasikan slope dari si responnya ini. Nah, kemudian kita cari nilai 0,-nya, kemudian ininya,
K-nya, kemudian kenapa Bu Yuli 0,4 ya? Ini harusnya kemungkinan kemarin agak beda yang ditulis. Oke, jadi kemudian nilai T-nya, biar kita tahu, bisa kita insert lagi, line, ini sekitar di waktu yang keberapa. Itu nanti bisa diperkirakan, oh ini berarti 0,4, kemudian ini dimulai dari 0, berapa delay-nya, kemudian K-nya di sini berapa. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai KPK-IKD untuk tuning dari si. Nah, rumus ini sebenarnya nggak hanya digunakan di MATLAB, jadi adik-adik bisa gunakan misalnya pakai bahasa pemrograman yang lain juga rumusnya atau ininya seperti ini, cara pakai untuk mencari KPKI dan KD tuningnya. Jadi misalnya kalau pakai PLC, saya kurang tahu ada tuningnya apa enggak, jadi kita bisa menentukan dulu KPKI KD yang mendekati nilai tuning tadi menggunakan Ziegler-Nichols. Oke, itu contohnya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Bu, mau nanya Bu, untuk tugas yang kemarin itu Bu, yang PID itu Bu, kan ada KPK-IKD. Nah, KPK-IKD-nya itu kita tentuin sendiri atau gimana Bu? Atau cari pakai ini Bu? Tugas yang pertemuan kedua ya? Iya Bu. Pertemuan kedua. Oh, nah. Oh, ini kalau ini karena kemarin belum Bu Yuli jelaskan pakai Ziegler-Nichols, jadi ini terserah teman-teman bisa pakai dulu proporsionalnya, misalnya 1 dulu, yang lainnya 0, kemudian proporsional integral 1, yang lain 0, kemudian ini 1, kemudian dinaikkan, misalnya proporsionalnya setelah kita naikkan proporsional itu efeknya apa, kemudian kalau kita naikkan yang integral efeknya apa, itu ditentukan sendiri. Oh, oke Bu, baik Bu, makasih Bu. Ya. Yang soal kemarin, ini kemarin ada yang tanya sebentar. Saya lihat WA-nya. Tentang kemarin yang nanya tentang L sama R ya. Jadi L, R dan C itu rumusnya beda ya. Jadi kalau R itu kan dia sifatnya itu linear, jadi dia RIT saja, nggak ada turunan, nggak ada integral. Kalau R ya, rumusnya pasti RIT. Kalau L, ini turunan DIDT. Sementara kalau C kita bisa lihat di sini lagi untuk C. Bu Yuli contohkan di. Nah, C ini I-nya itu adalah C dVT dt. Jadi beda ya, I-nya untuk C pada kapasitor itu ini nilainya. Jadi sebagai contoh di sini, karena kita mau mencari tegangan di VCT, transfer fungsinya, maka VCT ini nggak perlu dirubah dulu. Kayak contoh ya, VCT nggak dirubah dulu, tapi IT-nya kita rubah ke
sehingga ada nilai VCT. Karena kita nanti yang akan kita pakai yang VCT ini transfer fungsinya. Nah, kemudian kalau yang di sini yang akan kita analisa adalah IT, maka VCT-nya ini kita rubah ke seperti C integral IT dt. Ini rumusnya ya, RIT. Kalau pakai C itu seperti ini, kalau pakai C ya adalah integral IT dt per C, tapi kalau pakai L, kalau rangkaiannya L itu adalah turunan L DI dt. Tapi kalau C seperti C IT dt. Maka rumus tadi ini transfer fungsinya adalah seperti C ISS kalau pakai C. Tapi kalau pakai integral ya, ingat integral itu kita lihat di sini untuk integral, maaf ini gambar ininya. Nah kalau untuk integral seperti ini per kan ya, integral ke satu dia per S, integral kedua dia S per kuadrat. Tapi kalau diferensial ke satu SF, maka tadi kalau yang rangkaian pakai L, L-nya sendiri kan LIDT ya. Ini contohnya R sama C ya. Nah, kalau pakai L berarti nanti LS karena pakai derivatif. Tapi kalau pakai C kapasitor berarti seper C S. Itu. Nah, cara gampangnya ini kan rangkaian ini ya, rangkaian apa? Seri. Jadi masih gampang di yang bagian sini dulu nih lihat seri. R1 dan R2 ini bisa kita tambah kan seri. Kemudian L1 dan L2 juga seri. Kalau induktansi itu seperti apa? Bisa lihat lagi di rangkaian elektronika ini kan ditambah. Nah, kalau yang paralel di sini, C, itu kita ekivalensi dulu, hitung dulu paralel antara C1 dan C2 ini berapa. Jadi nanti gambarnya tinggal R yang ekivalen R1 dan R2 berapa, kemudian L, kemudian C. Nah ini I-nya semuanya sama, karena nanti setelah diekivalen kan gambarnya, sebentar Bu Yuli, gambar pakai apa ya? Isi. Harusnya ada di sini gambarnya. Nggak ada di sini. Jadi jadi ini nanti kita hitung dulu paralel dari C1, C2, hasilnya berapa. Ini kan nanti jadi ekivalen C ya, L1 dan L2, ini seri seperti apa, nilainya R1 dan R2 seperti apa nilainya, kemudian tinggal nanti ada R1, R2, L1, L2, kemudian C1, C2. Semuanya seri. Nah, nanti rumusnya bisa dilihat lagi. Kalau berarti V in T sama dengan RIT plus L, R-nya tadi R12, L-nya adalah L12 DIDT, plus seper C integral IT dt. Kemudian tinggal dicari transfer fungsinya. Kita masukkan nilai-nilainya ini. Seperti itu. Bu, mau nanya Bu, mau Ya. mastiin juga Bu. Untuk yang nomor 1 ini kan V-in, kita kan disuruh nyari output analisanya tegangan FL Bu. Jadi, jadi V-in sama dengan VR ditambah VL. Jadi VL-nya kan tetap Bu. Jadi yang kita masukin yang kita substitusi itu kan IT Bu. Makanya tadi tuh Alda nanyanya tuh,
Kalau di, contoh yang Ibu kasih itu kan Bu, IT itu sama dengan C DVL per DT. Kalau di rangkaian itu kan di rangkaian RC Bu. Kalau di rangkaian RL, apakah dia sama L, apakah dia sama tuh IT-nya tuh L dikali DVL per DT Bu? Atau gimana Bu? Soalnya di contoh soal Ibu tadi itu kan Bu, yang CDVLT per DT itu langsung aja, ada di situ Bu, gitu. Tahap untuk mendapatkan itu nggak ada di situ soalnya Bu. Oh, sebenarnya itu nggak perlu tahap, karena itu memang dari rumus kalau kita di dasar elektronika, pasti ada bahwa apa, sorry. Nah itu makanya pelajaran sebelumnya misalnya kayak dasar elektronika, dasar fisika itu penting untuk lanjut ke berikutnya karena kita memerlukan itu. Jadi ini di kapasitor itu IT itu ini nggak perlu pakai proses karena ini memang rumus baku. Oh, Nah kalau iya Bu. yang nah kalau yang kita cari FL kan berarti FL ini Bang, di sini FL ya. Berarti nanti FL sama dengan apa? FL sama dengan LDIDT kan? LDIT DT itu FL. Sama kayak FR itu berarti R kali IT. Nah, kalau FL ini L kali DIT DT. Nah, ini kemudian si IT-nya ini nanti akan kita masukkan ke sini menjadi nilai FL. Jadi kita cari dulu IT, ini kita representasikan dulu dalam bentuk FL. Jadi kita masukkan nanti di sini. Ini si IT ini nanti disubstitusi dalam bentuk FL sehingga nanti kita dapatkan hasil si ininya. Apa? FL per Vin. Kayak gitu. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Tapi pas Alda coba tuh Bu, mohon maaf Bu, Iya. nanya lagi Bu, tapi pas Alda coba yang LDIDT tuh kan Bu, jadinya VL-nya tuh nggak keluar Bu, jadinya tuh Vin sama dengan, udah Alda laplaskan kan Bu, R dalam kurung 1 per R ditambah LS ditambah VL Bu. Sebentar. Jadi kan itu harusnya RIS ditambah LS ya, IS. LSIS, Oke, LSIS. bener Bu. Ya, LSIS ya. Iya Bu. Nah, ini kan VS-nya apa VLS ya. Iya Bu, VLS Bu. Nah, kan berarti IS-nya tinggal kita masukkan, kita ganti aja IS sama dengan LS IS sama dengan VLS per LS. Ya enggak? Gimana Bu? IS sama dengan VLS per IS ya Bu? Ini kan tadi VL, ini kan VL ya. VL ini Iya kan Bu. kalau kita ini kan Laplasin jadi L LS IS. Ya enggak, karena ini turunan muncullah S di atas LSIS. Iya Bu, benar Bu. Ya. Nah, berarti IS-nya IS itu kan sama dengan VLS per LS. Iya Bu. Ya, Berarti balik lagi ke rumus awal ya Bu? iya. Tinggal Oke Bu. dimasukkan si IS tadi ke RIT-nya ini. Iya Bu, oke Bu. Paham Bu. Ya. Makasih Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Cukup sekian kayaknya hari ini. Kalau ada pertanyaan, mungkin kalau Bu Yuli lama nggak balas, mungkin karena kadang ada kerjaan lain, jadi kalau pas ada waktu akan Bu Yuli jawab, kalau pas ada yang Japri tanya. Itu tadi, jadi minggu depan akan dilanjutkan oleh
Pak Sutanto ya tentang PLC. Untuk tugasnya nanti silahkan seperti kemarin di-upload di Google Classroom yang sudah Bu Yuli bikin. Untuk nilai pretest karena hampir semuanya tidak dikerjakan dan yang nomor 1 pun banyak yang nggak benar, jadi mungkin nanti hanya sebagai penambahan saja. Jadi dari tugas-tugas tadi yang Bu Yuli sudah kasih dari minggu-minggu sebelumnya, silahkan kalau misalnya masih mau diperbaiki silahkan. Sampai kemarin Bu Yuli 2 minggu ya, jadi ini juga saya kasih 2 minggu. Sampai hasilnya menurut kalian sudah benar, silakan di-upload lagi. Misalnya yang kemarin sudah bikin ternyata kok kayaknya nggak sesuai atau kurang benar, silakan di-upload lagi. Nanti nilai-nilainya akan Bu Yuli ambil dari tugas-tugas. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Hari ini tadi saya stop dulu share-nya. Sudah 22. Yang masuk terakhir siapa ya yang saya absen lagi. Fakih Amari ada? Fakih Amari? Nggak ada ya? Nggak. Yang sakit ini bukan ya? Kemarin ada yang sakit itu? Minggu kemarin? Bukan ya? Saya lupa. Fakih Amari nggak ada keterangan ya? Terpaksa ditulis alfa ya? Fakih Amari. Kelas kedua masuk semua, kelas ketiga, kelas ke-1, kelas ke-1. Oh, masuk semua juga. Oke, jadi hanya 1 yang hari ini tidak masuk, Fakih Amari tanpa keterangan. Oke, terima kasih. Fakih Amari hadir, Bu. Baru join Zoom tadi, kos saya mati lampu. Mohon maaf ya, Bu. Oh, oke. Tadi masuk di menit keberapa, Fakih Amari? Tadi di menit, kalau nggak salah 10.20 itu masuk, Bu. Terus disconnect lagi, soalnya wifi di kos saya gangguan, Bu. Saya nggak ada kuota. Terus baru join lagi, Bu. Baru hidup banget lampunya, listriknya. Mohon maaf ya, Bu. Praktikum kendali, bentar, aku ganti. Terima kasih, Bu. Ya. Sesi kelima. Oke, sudah saya ganti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia, nanti saya share di grup dan di Google Classroom materinya. Oke.